Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini Tuhan terus menuntun dan memimpin kita untuk terus membawa setiap air mata, setiap doa-doa permohonan yang baik, yang mulia di hadapan Tuhan, sehingga kita percaya Tuhan bahkan hari ini pun terus bekerja menjawab doa-doa kita. Maka mari sama-sama kita mendasari doa kita pagi hari ini di dalam kitab atau ratapan yang ketiga, ratapan pasal yang ketiga, mulai dari ayat 49 sampai dengan ayat 57 atau 58 sekalian. Ratapan 3 ayat 49 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriakku, tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, satu perikop yang sangat indah kalau Bapak Ibu Saudara ya dimanapun berada membaca, kita akan dikuatkan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan yang hari-hari ini mewarnai kehidupan seluruh dunia. Nah, kekasih Tuhan, ini adalah tulisan dari Nabi Yeremia di masa-masa kesesakan yang terjadi dalam peristiwa pembuangan. Pada waktu Babel menyerang Yerusalem dan menaklukkan Yerusalem dan membakar kota itu. Peristiwa ini peristiwa yang sangat menyedihkan, memilukan, sangat menyesakkan. Kemarin sudah disampaikan tentang menyesakkan, saudara. Dan saya juga rindu untuk menyampaikan karena saya diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan kemarin, menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, tidak ada seorang pun yang ingin tinggal dalam kesesakan. Semua ingin tinggal dalam masa-masa yang enak, masa-masa yang begitu penuh dengan kelimpahan. Berada di titik tersulit dalam kehidupan adalah hal yang kalau bisa dihindari oleh semua orang. Kalau bisa, saudara. Nah, saudara, kadang juga kita sebagai anak-anak Tuhan berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab. Kesesakan adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, kata kesesakan sendiri ya saudara, artinya adalah keadaan yang sulit atau keadaan yang tidak ada kelegaan, keadaan yang penuh dengan istilahnya bahasa Jawa, bahasa Jermannya nyumpel di dalam dada dan belum ada jalan keluar, penuh dengan tekanan yang berat, saudara. Namun kesesakan tadi saya katakan adalah bagian proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita agar kita menjadi indah dan mulia. Tengah-tengah COVID-19 yang terus ada ini, saudara, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita, khususnya umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mari kita lihat bagaimana manusia diciptakan bukan dengan perkataan Allah kalau kita melihat kitab Kejadian. Namun manusia diciptakan dengan tangan sang masterpiece, sang pencipta, Tuhan sendiri yang turun tangan, Tuhan sendiri yang campur tangan, turun untuk membentuk manusia dari debu tanah dan yang bercampur air, kemudian memprosesnya ya dalam bentuk seperti bejana yang membentuk tubuh manusia.
diolah, dibentuk agar mencapai bentuk yang ideal, bentuk yang sempurna, bentuk yang dikatakan matang dalam sebuah proses. Yang dahsyatnya saudara, bahwa pola cetakan atau gambaran yang dipakai Tuhan untuk membentuk manusia adalah dirinya sendiri, adalah Tuhan sendiri yang dipakai. Gambaran Tuhan, diri Tuhan sendiri yang dipakai untuk membentuk kehidupan atau diri pribadi manusia. Itu yang ajaib, itu yang dahsyat. Namun di dalam proses kehidupan itulah yang tersulit. Tapi saudara, saya mau katakan, sesulit-sulitnya tetapi ada anugerah Kristus yang menolong dan memampukan kita. Kita beruntung saudara punya iman yang makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Ketika proses boleh ada, kita boleh diingatkan oleh Kristus yang benar-benar menjadi contoh dan teladan dalam prosesnya Tuhan. Dia menyelesaikan dengan sempurna. Saudara, kita adalah makhluk yang dikatakan saudara dirancang dalam rupa dan gambar Allah. Kita atau dalam bahasa Ibraninya adalah Shalem dan Demut, yang artinya adalah kita dirancang dalam sebuah proses, dibentuk, diolah untuk mencapai satu hal yang namanya mulia dan indah. Penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keindahan, saudara. Proses berat, proses menyakitkan, proses melelahkan, proses penuh air mata, proses menyedihkan dan penuh penderitaan. Itu menyiksa, tetapi tujuannya adalah membentuk kita menjadi indah dan mulia. Itu ajaib saudara. Mari kita lihat rencananya yang besar. Mari kita lihat satu pelajaran yang penting dari apa yang disampaikan Nabi Yeremia, saudara. Bagaimana kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang makin kuat, tegar di tengah krisis. Dan bahkan saudara, pertolongan Tuhan kita rasakan tepat pada waktunya. Kita nggak sampai kelewatan yang namanya pertolongan Tuhan. Karena jujur saudara, saya melihat ada begitu banyak orang yang setia menunggu janji Tuhan. Mereka kemudian mendapat janji Tuhan, pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Mereka bersuka cita kemudian dipakai Tuhan untuk bersaksi. Tapi juga ada orang-orang anak-anak Tuhan, tetapi kurang setia, kurang menunggu dengan setia. Hingga akhirnya terlewat janjinya atau ditunda. Karena apa? Karena tidak benar-benar fokus kepada Tuhan, kehendaknya di dalam firman-Nya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mari kita jangan takut kepada keadaan yang terjadi. Keadaan yang terjadi di dunia ini bisa akibat dari proses alam semesta. Keadaan yang terjadi di dunia ini bisa terjadi akibat ulah manusia atau ulah binatang. Kalau diseruduk banteng kebo itu kan ulah binatang. Tapi kebanyakan saudara ya, alam yaitu berupa apa yang dilakukan manusia yang sudah mengubah keadaan ini. Saudara, di ayat yang ke-58 saudara, 57 saudara, dikatakan bahwa engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Tuhan berkata kepada sang nabi Yeremia, jangan takut. Peristiwa itu terjadi, saudara, rema Tuhan ini, rema perkataan Tuhan ini terjadi, ditangkap Yeremia ketika dia ada di lubang yang namanya lubang sumur perigi kepunyaan Pangeran Melkua. Dia ada di satu lubang sumur, di mana sumur itu tanpa air, adanya lumpur. Kalau sarjana Yosefus di awal-awal perjanjian baru, dia menjelaskan saudara, bahwa sumur yang isinya lumpur itu setinggi leher Yeremia. Begitu diinjak, lumpur itu kan campur air, airnya naik. Maka ada ayat yang mengatakan air itu membanjiri, melebihi kepalaku. Saudara, Yeremia dalam lubang, bukan hanya sekedar lubang. Yusuf pernah dalam lubang, tapi lubang tanpa air dan lumpur. Yeremia mengalami nasib yang hampir sama, tetapi saya melihat satu keadaan yang itu membinasakan nyawanya. Karena ini dirancang oleh manusia. Orang-orang pemimpin-pemimpin yang tidak suka kepada Yeremia, yang menyampaikan kebenaran saudara. Kalau saudara mau membaca di dalam Yeremia 38 ayat 19, dikatakan bahwa mereka ya di pasal 38 itu bagaimana orang-orang yang tidak suka kepada Yeremia kemudian melaporkan
kepada raja, itu Yeremia. Dia malah ngomong suruh nyerah sama orang Babel, suruh nyerah sama Nebukadnezar. Itu membuat semangat tentara dan rakyat yang ada di dalam kota Yerusalem yang hari itu terkepung, itu menjadi letih dan lesu. Itu alasan mereka. Saudara, kadang perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebagai rema dalam hidup kita terkadang kontras, saudara. Saya pun kadang mendengar sesaat apa yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Saya juga hamba Tuhan. Tapi kadang saya secara mata daging jasmani saya tangkap, telinga roh jasmani saya kadang kontras. Kadang penuh dengan logika, kadang harus dilogika dulu, saudara. Tapi saudara, kalau itu rema dari Tuhan, maka itu akan menjadi daging, menjadi kenyataan. Mengubah ketakutan menjadi keberanian karena iman kepada Tuhan. Saudara, Yeremia memang sepintas mengatakan hal-hal yang tidak membuat sejahtera rakyat. Sepintas. Firman Tuhan yang disampaikan Yeremia, yang dia tangkap dari Tuhan, sepintas tidak menyejahterakan rakyat. Karena memang perkataannya mereka disuruh menyerah. Mereka disuruh menyerahkan diri kepada tentara Babel. Tidak usah kamu susah-susah, kamu akan mati kalau melawan mereka. Menyerah saja, sudah. Kalau kamu ditahan-tahan, kalau kamu kena pedang-pedang, sudah. Sepintas itu bukan perkataan Tuhan. Kalau kita melogika secara manusia. Tapi Tuhan jauh lebih tahu keadaan dan gambaran besar yang terjadi dalam zaman itu dan zaman ini, saudara. Kalau firman Tuhan jatuh datang dalam hidup kita dan seolah kontras dengan keadaan kita, keadaan di masa COVID ini, keadaan di zaman ini, saudara, jangan berusaha melogika. Mari kita mengusir ketakutan, makin percaya kepada Tuhan. Ya, dengan keadaan yang terjadi, mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang datang kepada kita, yang mungkin itu kontras dan berbeda dengan keinginan kita. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Nah, kata lobang yang dalam, saudara. Lobang yang dalam dari ayat itu artinya memang dari kata bor, saudara. Maka zaman sekarang ada sumur bor. Ya, sumur bor dari kata bor, bahasa Ibraninya bor. Bor yang dalam atau sumur yang dalam, atau artinya lobang yang dalam, atau sebuah tangki yang dalam, atau sebuah kolam yang dalam. Tapi juga di situ artinya secara kiasan berarti sebuah kesesakan, kesulitan yang dalam. Tapi ketika saya merenungkan dan melihat makna katanya lebih dalam, ternyata kata bor ini artinya adalah kebaikan atau well, baik, kebaikan yang mendalam, saudara. Di tengah-tengah bor, lubang yang dalam, Tuhan menyediakan kebaikan yang dalamnya sama juga dengan lubang itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan. Keadaan dibuat oleh ulah manusia boleh mencelakakan kita hari ini, membuat kita sulit, ya saudara, dalam pergumulan hidup. Tetapi kebaikan Tuhan ada di dalam hidup kita, ada di dalam kehidupan saudara yang sama. Mari kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Yeremia takut, saudara. Siapa yang nggak takut masuk lubang, ya dalam, ya lumpur. Ya, bahkan ada yang mengatakan setinggi leher dan kemudian dipijak airnya naik sampai ke atas kepala dan dia tidak bisa, kesulitan bernafas. Saudara, namun Yeremia tetap mencari Tuhan. Ayat 55 berkata, "Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Aku memanggil namamu." Saudara. Yeremia memanggil nama Tuhan. Saudara. Sama seperti ya saudara memanggil dari kata kara, hara. Kara juga artinya diterjemahkan artinya membaca. Ya. Sering disampaikan hamba Tuhan, khususnya Bapak Gembala menyampaikan, kalau baca firman Tuhan dibaca. Dibaca artinya ada suaranya, ya. Ada suaranya artinya karena memang kata kara itu artinya memanggil. Kata membaca artinya itu memanggil huruf, saudara. Kalau memanggil huruf ya kalau di batin sih bisa juga, tetapi namanya memanggil kan mesti suara diucapkan. Hurufnya dipanggil supaya dia datang masuk ke telinga, kemudian masuk ke pikiran, tersimpan di hati, dan firman akan menjadi
rema daging dalam hidup kita ketika Tuhan menyatakan janjinya. Maka ketika Yeremia memanggil Tuhan, dia melanjutkan tulisan itu dalam pengilhaman Roh Kudus. Engkau dekat Tuhan, Engkau Tuhan yang dekat. Kata dekat saudara artinya adalah Tuhan yang makin lama makin mendekat, dan bukan sekedar mendekat. Kata mendekat itu ya saudara, kalau saudara meneliti itu ada di kata karab yang artinya mendekat dan membawa sesuatu. Nah saudara, bukan mendekat tanpa sesuatu. Dia mendekat dan membawa sesuatu. Sesuatunya tentu berhubungan dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan, yang akan dipakai Tuhan untuk menolong kita semua. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang dekat, bukan Tuhan yang jauh. Tuhan adalah Bapa kita, Bapa yang menyayangi dan mengasihi kita. Satu gambaran saudara yang saya tersentuh dan terenyuh dengan rema Tuhan dalam hidup saya akhir-akhir ini adalah ketika saya melihat anak kami saudara. Anak saya masih kecil, tapi saya percaya lewat peristiwa itu dipakai Tuhan untuk menuntun saya makin dekat kepada Tuhan. Terus terang hari-hari ini saya mengalami banyak kesesakan. Bukan perkara masalah kebutuhan hidup, tapi masalah banyak hal yang terjadi. Dan tentu masalah di dalam kehidupan kami. Namun saudara, ketika saya melihat anak saya saudara, dia kalau berpisah dengan saya dia menangis saudara. Dia menangis, dia enggak mau. Papa tetap di sini. Papa enggak kemana-mana kok ya. Papa kan harus pelayanan, Papa harus ke gereja, Papa harus ke sana ke sini nak. Tidak, Papa di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kalau dalam keadaan seperti itu sebagai bapak, waduh, yang misalnya bekerja atau melayani, kami melayani Tuhan, yang bekerja misalnya anak nyerimpet-nyerimpeti, ngabot-ngaboti. Tapi waktu saya tinggalkan dia dalam perjalanan, Tuhan memberi rema. Itu seringkali terjadi saudara, hampir tiap hari. Dan berkata bahwa anakku kalau orang dekat anak dekat dengan bapaknya itu adalah sebuah kedamaian, sebuah kekuatan di mana anak itu akan berani melakukan segala sesuatu. Kalau anak saya ada saya, dia berani melakukan semuanya saudara. Ya, kecuali saya kemudian larang dia. Karena saudara, dia percaya saudara. Dia tenang karena ada bapaknya yang menjamin dia, bukan berarti menjamin semua hal termasuk kesalahan ya, menjamin hal-hal yang baik, hal-hal yang dibutuhkan untuk dia bertumbuh. Nah itu mengingatkan saya bagaimana orang yang jauh dari Tuhan saudara, itu akan penuh dengan ketakutan saudara, karena jauh dari Bapa yang memberi kedamaian. Bapa adalah sumber kedamaian bagi anak-anak, sumber selain kedamaian, sumber segala-galanya. Makin jauh dari Tuhan, saudara, kita akan makin mengalami kekalutan dan ketakutan dalam hidup. Tidak masuk dalam lubang pun, kita pun akan ketakutan. Karena apa saudara? Karena kita menjauh dari Tuhan. Jangan takut, mari kita mendekat kepada Tuhan. Ada Bapa yang setia, yang tidak meninggalkan kita. Yang kalau kita memanggil namanya, Dia akan mendekat dan membawa sesuatu, membawa jawaban dari doa-doa kita. Haleluya. Yang kedua saudara, mari kita terus menghidupi yang namanya firman Allah dengan setia. Kita menghidupi firman Allah dengan setia. Karena kita tahu bahwa Tuhan ingin kita hidup. Saudara, saya sampaikan kita akan dalam proses Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang indah dan mulia. Tuhan ingin kita menjadi indah dan mulia. Karena Dia adalah pribadi yang indah dan mulia. Dan mari kita belajar untuk menghidupi firman Allah sehingga kita dikatakan berpadanan dengan Injil Kristus, dengan Kristus sendiri, yaitu melalui firman-Nya. Dengarkanlah suara Tuhan, dengarkanlah rema ya, yang adalah bagian dari logos saudara. Kita membaca firman Tuhan setiap hari dari Kejadian sampai Wahyu harus terus menerus diulang. Agar kita makin mengerti firman Allah yang telah Tuhan berikan untuk menuntun hidup kita.
Namun di dalam setiap keadaan-keadaan tertentu, saudara, keadaan-keadaan yang sulit seperti yang dialami Yeremia di dalam lubang. Kalau kita sekedar membaca firman Tuhan, maka kebanyakan orang akan malas dan bosan, boring. Tetapi saudara, ketika kita mengizinkan Roh Tuhan berkarya dalam hidup kita, firman itu akan melompat, menguatkan kita, memberikan kelegaan dari setiap kesesakan yang kita alami. Masalah boleh membuat kita sempit, membuat kita mengalami kesulitan, tetapi rema dari Tuhan akan melonggarkan, melegakan, saudara, apa yang menyesakkan di dalam hati dan dada kita. Roma, saudara, di dalam surat Roma, ya, mari kita lihat Roma pasal yang ke-10. Ayat 17, ayat yang tidak asing, saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, firman Kristus, kata firman Kristus ditulis dari kata rematos, saudara. Biasanya firman kalau dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata dabar atau dafar. Bahasa Yunani ditulis dengan kata logos dan juga rema atau rematos, saudara. Nah, di ayat ini ditulis dengan kata rematos atau rema, saudara. Firman iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh rema Kristus, saudara. Firman Kristus, rema dari, artinya adalah perkataan dari Kristus. Perkataan dari Tuhan Yesus telah ditulis di dalam firman, tetapi digemakan kembali, saudara, oleh pelaku-pelaku firman. Digemakan kembali oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, baik di mimbar gereja, dari radio yang saudara dengar, dari YouTube yang saudara lihat, dimanapun berada. Dan bahkan kalau saudara, kita semua adalah pelaku firman yang hidup mau dituntun Roh Kudus loh, saudara. Dan kita membaca firman dan memperkatakan, itulah rematos dalam hidup kita. Dan setiap kali rematos itu menggoncang dada yang sesak, yang penuh dengan tekanan, pikiran yang buntu, yang tidak ada jalan keluar. Maka saudara, pikiran yang buntu itu akan ada sinar terang dari Tuhan dan membuka setiap jawaban dari permasalahan saudara, karena ada rema Tuhan. Rema, saudara. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Ketika kita membaca firman, jangan sembarangan membaca, karena itu firman Allah, saudara. Firman yang suci dan kudus, ya. Seharusnya firman ini disimpan baik di tempat yang baik, ya, diletakkan di tempat yang terhormat, di tempat yang terbaik di mana kita punya tempat. Karena ini firman dari Sang Maha Suci. Ya, Tuhan sendiri yang hadir lewat kata-kata dari tulisan firman ini. Maka saudara, jangan sembarangan waktu kita baca firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Miliki sikap percaya. Miliki sikap percaya, jangan maido, ya, kata banyak orang bilang. Tapi percaya ketika kita membaca firman. Sehingga firman itu akan jadi rema dalam hidup kita. Setiap firman yang baik bagi kita, setiap firman berguna untuk kebaikan kita. Setiap firman, saudara, akan menjadi nyata, digenapi oleh Tuhan, ya. Sekalipun terkadang waktu kita melakukan kehendak Allah, saudara, tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar kita melakukan firman Tuhan. Banyak orang yang menyalahkan kita, ada yang mengucilkan kita, ya. Orang-orang seperti yang dialami tadi saya katakan, Yeremia dituduh, saudara, berkhianat, memberontak, ya. Dia tidak punya nasionalisme, kamu tidak punya rasa kejiwaan terhadap nasional, terhadap bangsa ini, malah suruh menyerah, ya. Tapi Yeremia tetap, saudara, dia tetap lakukan firman Tuhan. Dia tetap taat, setia. Bahkan waktu orang menangkap dia, saudara, Raja Sedekia ini raja yang ragu-ragu.
Raja yang maaf kata plin-plan, saudara. Karena apa? Karena begitu ada orang, sekelompok orang ngomong raja begini, dia nuruti. Terus ada orang yang ngomong begini, dia ikut nuruti. Jadi dia tidak bisa mengambil keputusan dengan tegas karena dia takut, saudara. Dia takut kepada rakyat, dia takut karena hidupnya, dia tidak lagi menjadi raja, dia takut kalau dibuang, dia takut kalau mengalami masalah, dia takut. Akhirnya dia tidak pernah mengalami keadaan baik dalam hidupnya. Tapi Yeremia, saudara, dia mau menanggung konsekuensi dari firman Allah, rema Tuhan yang dia sampaikan. Dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam lubang. Itu artinya dia dibunuh, saudara. Dia mau dibunuh, tetapi karena orang-orang pada zaman itu tidak mau kalau mereka itu dituduh membunuh nabi Tuhan, sehingga rakyat yang memihak Allah, saudara, akan menghakimi orang-orang ini. Makanya mereka membunuh dengan diam-diam, disembunyikan atau ditaruh di dalam perigi yang berlumpur milik Pangeran Melkiah. Nah, saudara, Yeremia tetap setia, Yeremia tetap taat, Yeremia tetap melakukan firman Allah, menghidupi firman itu, saudara. Karena saudara, dia percaya bahwa rancangan Allah, perkataan Tuhan adalah perkataan yang membawa pertobatan. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, ketika mereka datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan mereka, menguatkan semangat para prajurit, menguatkan rakyat yang tinggal di dalam kota. Dan kemudian mereka akan mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib, bukan cara manusia biasa-biasa yang biasa-biasa terjadi. Saudara, hampir tidak ada orang di dalam kota itu yang tinggal bersama raja, nabi, dan orang-orang pejabat di sana, dan rakyat-rakyat di dalam kota Yerusalem yang mau percaya terhadap firman Tuhan waktu itu, saudara. Namun puji Tuhan, ada seorang yang mau percaya, namanya Ebed-Melek. Dia adalah sida-sida Raja Sedekia. Dia orang Ethiopia, dia seorang pendatang, saudara. Dia adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menolong Yeremia mengeluarkan dari sumur lubang yang dalam itu, saudara. Roh Allah, saudara, saya percaya roh Tuhan memimpin Ebed-Melek sehingga saudara yang mendapat rema dari Tuhan, dia berani menyampaikan kepada Raja Sedekia, saudara. Dia sangat berani, saudara. Dia berkata, ya Tuanku Raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan Nabi ke dalam perigi atau sumur. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Saudara, Ebed-Melek berani menyerukan firman Tuhan, mengatakan yang jahat adalah jahat, mengatakan mereka jahat dan kejahatan mereka harusnya bertobat. Dan raja harus mengambil keputusan dengan benar. Karena raja adalah wakil Tuhan. Kemudian raja sadar dan dia mengambil keputusan untuk menolong Yeremia. Kemudian Ebed-Melek disuruh mengambil Yeremia dari sumur. Dia menggunakan gombal-gombal, saudara, dan tali, mengangkat sang nabi naik, saudara. Semua kena campur tangan Tuhan. Yeremia sempat berkata kepada raja, jangan kembalikan aku ke sumur itu, nanti aku bisa mati. Saudara, pertolongan Tuhan ini tepat pada waktunya. Bayangkan kalau Ebed-Melek ini menunda, saudara. Yeremia bisa mati di sumur itu. Dan dia mati martir tentunya, saudara. Tetapi puji Tuhan, Ebed-Melek tidak menunda melakukan firman Tuhan. Sehingga dia menolong Yeremia dan sang nabi bisa terus menyampaikan firman Tuhan, dipakai Tuhan sampai akhir sesuai tujuan Tuhan dalam hidup sang nabi. Mari kita seperti Ebed-Melek, sekalipun orang-orang mungkin tidak mau dengar firman, mari kita dengar dan lakukan firman. Jangan kita menunda firman. Jangan menunda firman. Mari kita latih hidup kita untuk tepat melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan mau, sehingga akan terjadi mujizat dalam hidup kita, terjadi pertolongan Tuhan dalam hidup kita, tapi juga kita dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang, sehingga banyak orang bisa mengenal Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Yang terakhir, saudara, mari kita tetap bertekun di dalam doa. Jangan kendorkan semangat kita, jangan kendorkan doa-doa kita. Air mata kita ditampung di kirbat Tuhan. Doa sebuah permohonan yang Tuhan mendengar dan Tuhan
akan meluluskan setiap permohonan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi saudara, waktu kita berdoa, mari kita datang dengan kerendahan hati, dengan sikap percaya, ya. Di masa sulit ini Tuhan ingin belajar kita belajar terus bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa artinya waktu kita di dalam doa, saya percaya Tuhan itu memperdengarkan remanya, suaranya, ya, lewat hati kita, lewat pikiran kita, lewat firman Tuhan, lewat apa saja tuh saudara. Sehingga waktu kita bertekun di dalam doa, saudara, berdoa itu mendekat kepada Tuhan. Tadi saya gambarkan ketika anak saya dekat dengan saya, dia tidak mau berpisah. Dan ketika saya dengar, saya digambarkan itu oleh Tuhan, betapa bahagia dan senangnya orang yang terus tekun di dalam doa, mendekat kepada Bapanya. Hidupnya penuh dengan kekuatan bukan ketakutan. Hidupnya penuh dengan pengharapan bukan kekhawatiran. Hidupnya penuh dengan keselamatan dan janji Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata, bukan dengan keadaan yang kalut dan susah. Keadaan kita boleh sulit hari ini, tapi lihat rancangan Tuhan yang mulia. Ingin menjadikan kita indah dan mulia. Menjadikan kita alat Tuhan yang dipakai bagi bangsa ini. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan sehingga mereka mengenal Tuhan. Agar bangsa ini mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib karena kehadiran kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, kita akan dibuat Tuhan indah dan mulia. Nikmati proses. Terus kerjakan dengan setia. Mari kita terus, saudara. Jangan takut, jangan melihat keadaan tapi fokus kepada Tuhan. Mari hidupi firman Allah dengan setia, jangan menunda firman Tuhan. Dan tetap bertekun di dalam doa. Kita akan terima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan Allah yang Ebenezer akan terus tolong hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita akan terus dipakai menjadi saksi-saksinya bagi kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati